Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadul Nabahan Insan Hawaris dengan NIM 12 12 3153. Pada UAS Life Cycle Assessment ini saya mengerjakan soal nomor 2, yaitu analisis daur hidup produksi jus jambu pasteurisasi menggunakan software OpenLCA. Functional unit yang digunakan adalah 1000 liter jus jambu siap konsumsi dengan densitas jus sebesar 1,05 kg per liter. Batas sistem yang saya gunakan adalah cradle to gate ditambah end of life kemasan. Sehingga analisis dimulai dari pengadaan buah jambu segar, proses ekstraksi, pasteurisasi, pengemasan menggunakan botol PET, hingga pengelolaan limbah botol setelah digunakan. Jauh produk yang dihasilkan pada proses ekstraksi berupa 450 kg ampas jambu yang diasumsikan dijual sebagai pakan ternak atau kompos. Pada tahap pertama, saya melakukan perhitungan manual terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke OpenLCA. Dengan yield ekstraksi sebesar 70% untuk menghasilkan 1050 kg jus diperlukan 1500 kg buah jambu segar. Selisih massa sebesar 450 kg menjadi ampas sebagai CO produk. Selanjutnya dilakukan perhitungan menggunakan energi pasteurisasi menggunakan persamaan Q sama dengan MCP delta T. Dengan massa jus 1050 kg, kapasitas panas 4,18 kJ per kilogram Kelvin, dan kenaikan suhu dari 25 derajat Celcius menjadi 95 derajat Celcius diperoleh panas sebesar 307,23 mmd. Karena efisiensi boiler hanya 80%, maka kebutuhan energi primer gas alam menjadi 384,04 mJ. Selain itu, konsumsi listrik pompa dan mixer adalah 525 kWh per batch. Setelah perhitungan manual selesai, seluruh data dimasukkan ke dalam OpenLCA sebagai life cycle inventory. Dataset yang digunakan berasal dari database EcoInvent. Untuk buah jambu digunakan dataset produksi buah segar. Energi panas menggunakan dataset heat, district or industrial natural gas. Konsumsi listrik menggunakan dataset electricity medium voltage. Sedangkan pengemasan menggunakan dataset produksi botol PET. Pada tahap akhir digunakan dataset recycling PET dan sanitary landfill sesuai skenario end of life. Pada OpenLCA saya membuat 4 proses utama. Proses pertama adalah ekstraksi jus jambu, proses kedua adalah pasteurisasi, proses ketiga adalah pengemasan menggunakan botol PET, dan proses keempat adalah end of life kemasan. Pada proses ekstraksi saya menggunakan 2 output, yaitu jus jambu dan ampas jambu. Karena terdapat CO produk, saya menerapkan fitur allocation menggunakan metode physical allocation dengan pembagian beban sebesar 70% untuk jus dan 30% untuk ampas. Berdasarkan hasil inventory dan karakteristik proses, saya memprediksi bahwa kontributor terbesar terhadap emisi gas rumah kaca berasal dari hasil pasteurisasi. Hal ini disebabkan konsumsi gas alam yang cukup besar, yaitu sekitar 384 mJ. Kontributor berikutnya adalah produksi buah jambu pada tahap pertanian, karena melibatkan penggunaan pupuk, lahan, dan transportasi. Selanjutnya adalah produksi botol PET yang berasal dari bahan baku petrokimia. Setelah itu konsumsi listrik, sedangkan kontribusi paling kecil berasal dari tahap akhir pengelolaan limbah kemasan. Sebagai kesimpulan, untuk menghasilkan 1000 liter jus jambu dibutuhkan 1500 kg buah jambu. Menghasilkan 450 kg ampas memerlukan 384,04 mJ energi gas alam, 525 kW listrik, serta 4000 botol PET dengan total massa 60 kg. Metode alokasi yang dipilih adalah physical allocation karena lebih objektif, mudah diverifikasi, dan sesuai dengan prinsip ISO 14044. Melalui analisis life cycle assessment menggunakan OpenLCA dapat diketahui bahwa konsumsi energi dan penggunaan kemasan merupakan hotspot utama yang perlu diperbaiki untuk mengurangi dampak lingkungan. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.